Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Seorang balita terjatuh ke dalam gorong-gorong sempit dan dingin di daerah Telaga Mas, Karangasem. Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 5 sungai sebagai penyumbang sampah terbesar ke laut. Kafe unik di pesisir Sanur, pengelola mempekerjakan anak berkebutuhan khusus. Warga Telaga Mas panik mendengar seorang balita bernama Huzaifah berusia 4 tahun terjatuh ke dalam gorong-gorong pada Senin lalu. Mereka berusaha membantu orang tua korban yang sudah putus asa, berharap anaknya selamat karena berada di dalam gorong-gorong yang sempit dan dingin. Akhirnya salah seorang warga memberanikan diri masuk ke dalam gorong-gorong dan akhirnya berhasil mengangkat bocah ini keluar. Proses evakuasi tidak mudah karena hujan turun dan air mengalir deras. Huzaifah akhirnya selamat. Ia bertahan selama 3 jam di dalam gorong-gorong dengan berpegang pada dinding gorong-gorong agar tidak terseret arus deras. Saat diangkat, ia masih menggigil kedinginan. Ya, alhamdulillah Pak, pas baru masuk itu beneran ragu-ragu lah gitu kan, karena gede lumayan airnya dari sini tuh. Udah baru masuk tuh, enggak begitu gede airnya. Nah, temuin anaknya itu, dia berdiri. Ini, ya disapa ngapain gitu, dia bilang. Saya tuh udah bilang mau disuruh ngajak lah gituin, disuruh sama bapaknya. Oh bapak di mana gitu, dia bilang bapak di atas gitu. Semuanya nungguin di sana lah gituin. Di mana ditemukan Pak? Ini udah di pas waktu baru masuk itu. Di gorong-gorongnya? Ya di gorong-gorongnya itu baru masuk tuh. Tadi ditemukan posisinya gimana? Dia berdiri dia. Ya ada apa itu namanya, ada gemeteran dah gini badannya. Lalu tak ambil dia. Keluarga langsung membawa bocah ini ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksa kesehatannya. Huzaifah tercebur ke gorong-gorong di dekat rumahnya pada Senin lalu. Tim pencarian yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan warga berupaya menyisir aliran sungai dan akhirnya Huzaifah ditemukan 3 jam kemudian tidak jauh dari lokasi ia terjatuh. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Keluar. Tidak berkepentingan keluar bertuan berarti. Peristiwa longsor yang terjadi Senin lalu di Jalan Kendedes 1 Ubung Kajo Denpasar menyebabkan 5 penghuni rumah kos tewas. Selain itu, sejumlah korban menderita luka-luka. Sulaiman, salah satu korban yang selamat, mengatakan saat peristiwa terjadi ia sedang memasak di dapur. Ia sempat melihat batu terlepas dari pondasi bangunan di sebelah rumah kos dan menimpa kakinya. Lepas itu saya mandiin kandang ayam, ngambil air keran di belakang di kosnya temen yang korban ini. Korban datang bawa gas, dia pasang sambil mau masak. Gak taunya dari atas itu ada satu batu lepas dari yang di tengah itu kan kayak kembung, kayak orang hamil itu udah meledak. Batu pendasi orang bangunan sebelah itu. Jadi kena kaki saya. Jadi saya noleh ke belakang udah bareng kayak ambruk kayak mau tidur itu, saya lari gak sempat manggil temen gimana, udah kayak gitu. Gak taunya ya cuma saya balikan muka lagi ke belakang, 2 temen ini sama teman satunya dia lewat di ini di celah-celah lubang itu keluar, 2 orang itu aja, yang lain di dalam. Celah-celah timbunan itu. Iya, timbunan itu. Lain lagi dengan apa yang dialami Vicky Fernando.
Saat kejadian, ia sedang berpakaian, lalu mendadak mendengar suara keras di sekitar rumah kos dan seluruh bangunan ambruk. Ia beruntung berhasil menyelamatkan diri dengan keluar dari celah-celah puing bangunan. Jam 7:30 dah, lebih sedikit. Itu saya baru mau ganti baju, itu langsung longsor dah. Berat, diban semua. Diban semua, nggak sempat lari. Tapi alhamdulillah selamat bisa mencari lubang. Berusaha sendiri selama menyelamatkan. Berusaha sendiri. Akhirnya saya selamat 2 orang. 2 orang selamat, itu minta pertolongan sama warga. Akhirnya alhamdulillah ada yang langsung itu bantuin nolong. Kedua korban bekerja sebagai buruh di salah satu proyek. Mereka saat ini sangat terpukul karena 5 rekannya yang sudah dianggap sebagai saudara tewas dalam kejadian tersebut. Saat ini kedua korban masih berada di penampungan sementara di Panti Asuhan Putra William Booth di Jalan Kebo Iwan, Denpasar. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Dinas Sosial atau Dinsos Kabupaten Buleleng akhirnya memakamkan jenazah Misden yang berusia 79 tahun di pemakaman Islam di Kayu Buntil, Kelurahan Kampung Anyara, Kecamatan Kabupaten Buleleng pada Selasa lalu. Jasad Misden seharusnya dimakamkan di kampungnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Namun karena keluarga tidak memiliki uang untuk membayar biaya pengiriman, mereka akhirnya mengikhlaskan Misden dimakamkan di Bali. Misden sebelumnya ditemukan tewas pada 6 Januari 2025 oleh nelayan di perairan Prapat Agung, Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Grogak. Dari hasil penyelidikan sidik jari, Misden ternyata berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Sesuai dengan isu. Kalau sudah dari pihak keluarga tidak mengambil, ya kami pemerintah daerah yang menindaklanjuti. Karena ini kan sifatnya kemanusiaan. Jadi wajib kami untuk memfasilitasi yang khususnya yang bersangkutan untuk kita selesaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan. Meski Pemkab Buleleng menganggarkan untuk penanganan jenazah yang terlantar, Pemkab berharap pihak keluarga yang mengalami musibah bisa mengurus jenazah anggota keluarga atau kerabat dengan membawanya pulang karena membebani anggaran daerah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.